CGP Rekognisi Angkatan 8 bersama rekan kami ada Budian Pertiwi, guru bahasa Inggris. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya, selamat pagi Budian, selamat pagi Bu Indah. Oh iya, baik. Budian, hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya, untuk observasi nanti bagian selama supervisi. Tujuan pra-observasi yaitu ada beberapa, Budian. Satu, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian kenapa harus ada pra-observasi ini, diantaranya sebagai persiapan awal sebelum nantinya Mbak Dian melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Ya. Oke, baik. Kemudian untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan ini, apa tujuan pembelajaran dari Mbak Dian? Oke. Untuk tujuan pembelajaran dari pertemuan yang akan saya laksanakan kali ini, yang pertama sesuai dengan yang sudah saya tuangkan dalam RPP dulu, melalui kegiatan diskusi beberapa teks khusus terkait dengan surat lamaran pekerjaan application letter di sini, diharapkan peserta didik dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyusun paragraf acak, diharapkan nanti peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Ya, baik Budian. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya, itu area pengembangan yang tidak dicapai. Apa nih? Berarti untuk pengetahuan sendiri, saya berharap anak-anak mampu menganalisis struktur teks dari surat lamaran pekerjaan itu. Sementara untuk keterampilannya mereka, diharapkan nanti mereka bisa menyusun surat lamaran pekerjaan dengan struktur yang tepat, sesuai dengan bagian-bagian dari atas dan dari bawah. Apakah hanya pengetahuan saja? Tidak, berarti untuk pengetahuan itu bersama dengan keterampilan. Kalau pengetahuannya lebih ke menganalisis, kalau keterampilannya lebih ke menyusun, gitu. Jadi ada di C4 dan C4. Baik Budian. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan ya. Untuk selanjutnya, nah, strategi apa yang harus disiapkan atau yang akan disiapkan, mungkin dari metode, model, ataupun media? Untuk pembelajaran kali ini saya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, yang sudah memperhatikan nantinya kesiapan siswa, kemudian yang terintegrasi juga dengan KSE, dan untuk model pembelajarannya sendiri saya ambil problem-based learning, dan mungkin nanti ada diskusi, kemudian ada tanya jawab, dan juga penugasan mandiri di sana. Oke, kemudian kaitannya dengan media. Untuk kali ini saya masih menggunakan cetak untuk surat lamaran pekerjaan, Bu. Jadi saya sudah menyiapkan 3 lamaran pekerjaan yang berbeda, tetapi mereka punya bobot kesulitan kata yang sama. Jadi variasi di situ, ada variasi surat lamaran pekerjaan di situ. Dan mungkin nanti kami akan lebih memanfaatkan buku paket bahasa Inggris yang sudah disediakan di perpus, Bu, karena kalau saya melihat itu anak-anak itu ada yang berangkat HP yang mereka gunakan, sementara nanti di kegiatan mandiri mereka akan melaksanakan tugas yang memang khusus sendiri, fokus pada dirinya sendiri. Jadi nanti ada tugas kelompok yang ada mandiri. Ya, baik Budian. Luar biasa. Jadi strategi yang akan dipersiapkan oleh Mbak Dian itu dari metodenya menggunakan diskusi ya, metode diskusi, kemudian modulnya adalah problem ya, problem solving atau PBL, sedangkan medianya sementara baru menggunakan media cetak dan baik. Nah, kapan ini akan dilaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah hari ini, Bu. Kebetulan saya ada kelas untuk 4 jam hari ini di kelas 12 PITN. Oke, jadi nanti di jam ke-2. Oke,
hari ini ya. Iya. Baik, untuk hari ini insya Allah nanti saya akan mendampingi dia di surat fisik. Oke. Sudah siap ya? Insya Allah siap. Terima kasih dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 12 detail 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And to begin our lesson today, please one of you lead your friends to pray together. Kita menutup siap gerak doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Leading your friends to pray together. Well, the next thing we're going to do, I'm going to check your attendance as usual, and please give your nice words. Let's stay there. What day is it today? Tanggal berapa hari ini? August 31st. Ahmad Masyari. Okay. Ahmad Fikran. Ahmad Junaidi. Alvina Hamid. Okay. Alvina Azmi. Adi. Right. Bagus. Okay. Bagus, are you feeling better today? Airil? Okay. Devi? Dimas? Farel? Farel? Is absent today? Does anybody know? Missing. Kenapa? Missing. Oh, missing. Missing. Gara-gara sakit? Fatihah? Mazda? Janu? Atif? Adiansyah? I'm here. Okay. Dava? Pani? I'm here. Shiva? Akrof? Radit? Okay. Syakir? Muiz? Aris? Astronaut? Naila? Okay. Lisa? Valisa? Hai. Pandu? Safreza? You, Salman? Salsabila? Selfie? Wildan? Zafar? Alright, so 33 from 35 students of 12 TTL 2 berada di dalam kelas hari ini. Anak-anak, jaga kesehatan kalian. Yes, Miss. Okay? So, we're gonna move on our English lesson. Sebelumnya, adakah dari kalian yang masih ingat terakhir kemarin kita mempelajari tentang apa? Interview. Yeah, that's good. Job interview. Tahu? Wawancara
Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Misian akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. So start from Bagus, please count 1, 2, 3, and then next 1, 2, 3. Ya. Pelan-pelan. Sini dulu, habis itu bawah sampai terakhir ya. Bagus, please do. 1, 2, 3, 1, Langsung 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. That's good. Oke, sekarang kelompok 1 gabung dengan kelompok 1 di sebelah sini, di sebelah sana, kelompok 3 sebelah bawah, serta buku bahasa Inggris dan sejarah. Yes. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton dengan rapi dan perhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak nantinya akan menganalisis bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. You guys will analyze the parts of application letters. Okay? Kemudian di akhir nanti kalian akan secara mandiri menyusun surat lamaran pekerjaan dari paragraf yang ada. Dan untuk kegiatan pertama kita kali ini itu masih dalam kelompok each of true. Kalian akan mengambil satu surat lamaran pekerjaan. Jadi 1, 2, dan 3 akan mendapatkan 3 surat lamaran pekerjaan yang berbeda. Ketika nanti kalian balik di belakang surat lamaran ini, akan ada akan ada 9 bagian surat yang berbeda. Oke, bisa lihat di sini ada warna-warni. Ada complementary clause, body purpose, and so on until solution. Yang nanti kita akan lakukan adalah silakan setiap kelompok menganalisis nama-nama bagian surat ini. Kemudian setelah itu kita akan mengurutkan bersama. Kalau kita kaitkan dengan application letter yang sudah ada di depannya, urutan surat yang seharusnya itu seperti apa? Peraturan kelompok yang menggunakan. Oke? So dari kelompok 1, you guys will get the first application letter, and then the second one will get the second application letter. And the last one will get the third application letter. Silakan kalian cek bersama-sama, diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, untuk kegiatan analisis ini, ya loh misian pagi kalian. Remind you, I don't believe that you guys have already got your prior knowledge. Misian yakin sekali, anak-anak itu sebetulnya sudah ada ingatan dari kawan-kawan sebelumnya. Karena di kelas 11 dulu, kalian sudah pernah mempelajari formal letter dan formal letter. Surat resmi. Ingat, ada class, ada body, ada recipient, dan lain sebagainya. Ada complimentary closing, closing remark, dan lain sebagainya. Coba kalian semua perhatikan pada halaman ini. Kemudian akan bertanya ke masing-masing kelompok.
Dalam surat lamaran pekerjaan kita mempunyai 9 bagian. 9 bagian itu apa aja nih? Coba dia mau dengar suaranya anak-anak membacakan dari kelompok 1 dulu. Coba kalian bebas nih ya, siapa aja yang mau baca? Satu anak, satu bagian. Coba main dulu, boleh? Dibaca. Ya, satu dari atas. Complementary clause. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Okay, next. My English to English to Senders. Address. That's good. Senders address. Good. Name. Good. Okay. Second group. Silakan dibaca yang keras. Starting from Complementary complementary closing closing. Next. Body purpose. Body purpose. Next. body closing Senders address. Okay. Next. Name. reception address Salutation. Okay. For the third group, silakan. Complementary closing. Okay. Senders address. body clarification Oke. Baik, dari perwakilan tadi yang membaca, dia menangkap hampir semuanya. Bukan. Ada 2 kata yang dibaca hampir semuanya keliru. Kata yang pertama itu adalah purpose. Tadi ada yang baca purpose, ada yang baca purpose. Kemudian kata yang kedua adalah address. Ya, alamat. Yuk, kita baca bareng-bareng bersama. Coba, purpose. Ucapkan sekali lagi, purpose. Selanjutnya address. Nggak ada address lagi ya. Ada address. Address. Teman-teman dari atas ke bawah, complementary closing. Body purpose. Date. Body closing. Senders address. Body qualification. Name. Recipient's address. Salutation. Sekarang kan anak-anak biasanya pegang HP, sekarang nggak pegang HP dong. Terus kalian juga nggak ada kamus di depan. Tapi saya yakin ini kata-kata ini sebetulnya sudah familiar di otak kalian. Kita lihat dari paling atas dulu deh. Complementary closing. Menurut kalian itu artinya apa? Nah, closing ada di akhir nih. Tuh ya, penutup. Complementary closing. Salah. Bagus. Complementary closing ada salah. Terus yang kedua, body
atau badan surat. Miss, di sini badan surat kok saya lihat ada 3, body purpose, body closing, body qualification. Anak-anak, untuk surat lamaran pekerjaan, satu badan surat itu kita bagi 3 bagian. Ada bagian pertama yang kita sebut purpose. Apa itu purpose? Tujuan, betul. Tujuan kita melamar surat itu untuk melamar di posisi apa? Ya, itu ada di paling atas. Kemudian yang kedua, menurut kalian qualification dulu atau baru closing atau closing dulu baru qualification? Betul. Qualification dulu. Habis tujuan nih kalian tulis di situ kalian jabarin kualifikasi yang kalian buat. Oke? Di situ ada body qualification dan terakhir baru body closing. Di dalam body closing biasanya di situ kalian serahkan alamat email kalian atau kontak HP-nya kalian, karena ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan berarti kan kalian ingin masuk ke next step. Next step-nya apa? Job interview, ya. Terus sekarang kalian sudah punya 3 lagi. Body purpose itu isi tujuan. Body closing itu isi body qualification itu isi surat atau badan surat kualifikasi. Kemudian date. Ya, betul sekali. Sender's address. Alamatnya siapa? Alamatnya pengirim. Sender's address, alamatnya pengirim. Terus name. Nama orang ya. Nama orangnya siapa ini? Ya, betul. Recipient's address. Alamatnya siapa? Alamat penerima atau alamat yang dituju, ya. Dan yang terakhir salutation. Dear sir, dear madam. Atau selamat. Oke, Oke, nah sekarang coba kalian buka pada surat lamaran kalian masing-masing. Kemudian tentukan bagian suratnya. Ini kan masih cek nih dari atas sampai bawah ini seharusnya seperti apa. Silakan kalian bisa ngobrol dengan teman satu kelompok dan orang-orang langsung di sini.
bilang ini pakai tangannya punya aku punya dewe. Tangan metu.
Okay, everybody. Kita perhatikan bersama-sama dari ketiga analisis ini. Ternyata satu kelas ini sama atau ada yang beda? Kompak, ya. Adalah serang beda. Artinya kalian sudah mampu melihat mana sih yang centered address, mana sih yang body purpose. Dibagi aja yang paling bagus antara complementary closing dan name, antara salutation dan name. Tadi sempat pada saat diskusi kelompok, Lucian mendengar ada salah satu kelompok yang agak kebingungan ketika menentukan mana salutation dan mana name. Ingat-ingat, ketika salutation, sapaan atau salam pembuka biasanya ada dear sir, dear madam, dear Mr. siapa, dear Miss siapa, oke? Tapi kalau name itu jelas di sini adalah nama terang. Nama terangnya siapa? Pengirim surat atau penerima surat? Pengirim atau sender. Kalian sekarang lihat pada surat lamarannya masing-masing. Pada bagian pertama, application letter yang pertama. Kita lihat ya. Di application letter yang pertama, salah satu dari kalian silakan baca yang dimaksud sender's address itu yang mana kemana. Naik, coba naik. Dari orang Ambon sampai Jakarta, bagus. Kemudian D, bagus. Good. Kemudian recipient's address. Janu, boleh. Dari Novitasari sampai Jakarta. Kemudian selanjutnya untuk salutation, yang dimaksud salutation itu yang mana coba? That's good. Next, ada body purpose, qualification, dan closing. Satu orang aja. Yang body purpose itu dari kata apa ke kata apa? Oke, I'm excited sampai ini. Ya. Terus, kalau body qualification-nya? Success. Oke, last one untuk body closing-nya. I look forward sampai consideration. That's good. Untuk complimentary closing. See, it's really yours. Bagus, dan name-nya adalah Nurul Anwar. Oke. Sekarang kita masuk ke grup yang kedua. Ini kayaknya ada yang mulai ngantuk nih.
Presentation dari I forgot sama Excel skill. Excel skills. Okay, that's good. Next. Body closing. Body closing dari I attached sampai email Sampai. address.com. Okay, at email@address.com. Dan kombinasi closing dari apa? Saya dari closing best feature. Best trigger. Oke. Terus kalau Elizabeth Johnson itu adalah Pandu. Nini. Oke, sekarang kita akan masuk ke pekerjaan mandiri. Setelah ini, anak-anak akan mendapatkan paket yang di dalamnya, Christian akan tunjuk satu page tertentu. Insert page, kemudian kita bahas bersama apa yang akan kita lakukan. Masing-masing dari perwakilan kelompok bisa diambil. Ya. Please open on page 40. 40. Bukan 14 ya, tapi 2. Bagus. Coba dibaca yang keras.
Range. Yang lihat di sini ada kotak-kotak di dalamnya itu dia sebetulnya kalau digabung menjadi satu menjadi surat lamaran pekerjaan, betul. Berarti arrange itu benar susun. Arrange, susunlah the following jumble paragraph. Paragraf jumble acak ke dalam a good order, urutan yang benar. Sekarang secara mandiri, anak-anak kan masing-masing dari kalian sudah tahu nih, bagian surat dari awal sampai akhir ini. Secara mandiri, silahkan kalian analisis paragraf-paragraf acak tersebut. Kemudian kalian susun menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar dengan sesuai urutannya. Ya. Kemudian kalian tulis pada buku bahasa Inggris kalian masing-masing. Oke? Silakan. Coba dari kelompok 1 dulu, perwakilan dari kelompok 1. 3 anak. Urutan dari awal sampai urutan yang ketiga itu nomor berapa saja? Yang pertama nomor 6, 2, 6, 2, 7. Semuanya bagaimana? 65. Oke, ada yang 67, ada yang 65. Oke, 6, 6, 6, 27. Kemudian yang dari kelompok 2 setelah 6, 27 5,
Berarti bedanya di sini ada yang 9 dulu baru 8, ada yang 8 dulu baru 9. Kalian lihat di nomor 8 ada kata I'm writing to apply. I'm writing to apply adalah salah satu contoh kalimat yang digunakan untuk body purpose. Gitu kan? Maka 8 dulu baru 9. Oke. Terus selanjutnya yang bagian terakhir coba dari nomor 3. 4. Betul. 4, 1, 3. Bagus. Sip. Berarti semua sudah paham ya? Ya, untuk urutan struktur dari surat lamaran pekerjaan seperti apa. Okay, everybody, so please close your textbook and then I beg you to give your reflection for today's meeting. Saya minta refleksi dari dua anak untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kasih siapa yang mau kasih refleksi? Nih, kamu jelasin gimana perasaan kamu hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini, terus ya, oke. Sakit? Yes. Yuk, sakit. Yuk. Bahasa Indonesia aja sakit kalau misalnya kesulitan ya, perasaannya bagaimana nih? Oke, kita dengarkan bersama perasaan sakit ya. Perasaan saya bagian mana yang paling kamu sukai dalam waktu kamu ngapain gitu? Oke, terima kasih. Satu lagi dong. Jadi anak putri. Boleh? Pertemuan minggu depan kita masih akan ada pada topik yang sama, hanya kegiatan yang berbeda. Okay? So this is class is over for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian tadi saya sudah hadir di kegiatan pembelajaran Mbak Dia di supervisi. Nah, ada mungkin beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama, sebelum saya bertanya, mungkin tujuan ini kan berarti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Tujuannya adalah mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah dilakukan. Harapannya di percakapan ini nanti ada sesuatu yang memang yang sudah baik atau yang belum baik kita perbaiki, seperti itu ya. Baik, Budian, untuk yang pertama adalah saya akan menanyakan perasaan Budian dulu nih. Perasaan Budian tadi pembelajaran yang sudah dilakukan seperti apa? Oke, silakan.
Baik, Bu Indah, untuk pembelajaran yang tadi sudah saya lakukan, yang jelas saya senang sekali dan merasa ya alhamdulillah, karena mungkin tujuan di awal yang hendak saya capai itu tercapai dalam proses pembelajaran. Jadi ada rasa senang tersendiri. Terus tadi anak-anak juga terkondisikan dengan baik, seperti itu. Baik. Kemudian untuk ini, kemudian saya menanyakan pertanyaan yang kedua, kan tujuannya sudah tercapai ya, yang tadi disampaikan di pra, tujuannya sudah tercapai. Nah, sekarang ke area pengembangan nih. Area pengembangan, kalau tidak salah kemudian menyampaikan ada pengetahuan dan keterampilan. Ya, bagaimana itu? Oke. Berarti di area pengembangannya kan di awal itu saya menyampaikan ada pengetahuan, ada keterampilan Bu, dan alhamdulillah untuk area pengembangan tersebut juga tercapai semua. Di pengetahuannya pada bagian menganalisis struktur dari teks surat lamaran pekerjaan ini, itu di situ tuh ada antusiasme tersendiri dari anak-anak ketika mereka mulai melihat bagian-bagian surat, kemudian mencoba mengetahui ini tuh bagian surat yang mana, bagian surat yang mana. Kemudian pada akhirnya mereka bisa menentukan ini yang mana, analisisnya tuh tepat sekali Bu. Oke. Dan untuk keterampilannya sendiri tadi ada menyusun teks acak menjadi satu surat lamaran pekerjaan yang tepat dan benar, itu juga tercapai. Tadi ada kegiatan mandiri di mana mereka melihat ada paragraf acak itu terdiri dari bagian-bagian surat yang berbeda, tapi setelah tadi review di akhir ternyata yang mereka tuliskan itu sudah sesuai dengan strukturnya. Jadi baik pada menganalisisnya mereka mampu, dan pada menyusunnya mereka juga mampu. Baik, jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Berikutnya adalah strategi nih, yang strategi yang Budian sampaikan di pra itu kan ada untuk modelnya problem based learning ya, kemudian metodenya adalah diskusi, kemudian medianya dengan menggunakan media cetak ya. Nah, bisa diceritakan apakah itu sudah terpenuhi semua? Untuk strategi pembelajaran alhamdulillah tadi sudah terpenuhi semua Bu, hanya saja ketika melihat antusiasme anak-anak tadi terbesit di pikiran saya, ini kan sudah memanfaatkan media cetak nih. Kedepannya itu saya ingin coba masukkan ke media daring online-nya. Nah, mungkin dengan live worksheet atau dengan quizzes dan lain sebagainya di awal mungkin untuk mengingatkan kembali kaitannya dengan bagian-bagian surat, baru nanti creating. Berarti benar-benar mereka membuat surat dari lowongan pekerjaan yang mereka lihat itu nanti di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi untuk pertemuan ini insya Allah sudah tercapai semua, hanya untuk kebaikan nanti di depan itu ada kepikiran seperti itu. Oke, baik Budian. Tadi yang disampaikan Budian dari tujuan, kemudian dari refleksi tujuan dan area pengembangan dan strategi. Jika kita ambil nilai nih, Budian bisa menilai sendiri kategorinya atau nilainya dalam pada rentang 1 sampai dengan 10 atau 10 sampai dengan 100, Budian di posisi mana? Kalau mungkin kalau semuanya sih ya Bu, ya, semua tercapai Bu, semua. Alhamdulillah, maksudnya runutan dari langkah-langkah pembelajarannya juga masuk semua, kemudian strateginya masuk semua, kemudian medianya juga terpakai semua. Kalau misal saya katakan 10 ya bisa di 10 gitu Bu. Tapi kalau misalnya saya melihat kembali pada tadi nanti kayaknya masih butuh ini nih buat online-nya gitu. Tadi kan anak-anak udah medianya cetak udah main semua tuh. Kayaknya ini buat ya macam ice breaking juga ya Bu ya. Kayaknya nanti butuh media online gitu. Ya mungkin di rentang 9 itu tepatnya. 9 udah bagus ya. Dan berarti untuk 10 tinggal pengembangan media. Baik.
mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, untuk rencana tindak lanjut nih, untuk mencapai nilai 10 itu atau untuk perbaikan seluruhnya, rencananya kapan Bu Dian? Ini kan evaluasi sudah kita lakukan di minggu ini. Insya Allah nanti dalam 1 minggu ke depan, berarti di pertemuan minggu depan di kelas yang sama, saya akan langsung mempraktekkan untuk yang media online-nya. Jadi biar ada suasana yang berbeda juga nanti di pertemuan selanjutnya online. Ya, baik. Nah, menurut Bu Dian, agar kegiatan itu media itu bisa dipakai, ada nggak yang bisa membantu Bu Dian untuk melaksanakan itu? Ada Bu. Kalau saya pribadi kan saya sudah ada bekalnya tersendiri, tapi biasanya untuk memastikan kembali keterbacaannya, biasanya kalau sebelum saya unggah atau setelah saya unggah, kemudian saya biasanya komunikasi sama MGP Bahasa Inggris, teman di MGP Bahasa Inggris, Bu, ini kira-kira ada kata yang keliru atau enggak sebelum saya terjunkan ke anak-anak gitu. Jadi saling cross check supaya paham. Tapi biasanya kalau misalnya kaitannya dengan IT-nya sendiri Bu, saya biasanya ke Bapak Guru Sindik Muklis. Oke, berarti ada beberapa rekan guru yang akan membantu Bu Dian, Dian. guru informatika dengan guru bahasa Inggrisnya sendiri. Baik Bu Dian. Nah, ketika Bu Dian menyampaikan ini nih, bagaimana perasaannya? Senang sih Bu, maksudnya ketika Ibu Indah menanyakan kepada saya seperti melihat kembali flashback tadi itu apa aja yang sudah saya lakukan, bagaimana perasaannya saya, kemudian tindak lanjut yang mau saya lakukan nanti apa. Jadi kayak saya ada feedback tersendiri setelah saya melakukan proses pembelajaran. Terus saya jadi nemu ternyata dari semua yang sudah kelihatannya tercapai semua, ada satu titik di mana yang ternyata masih ada yang kurang gitu loh Bu. Jadi kan kayak pembelajarannya kita ada evaluasi tersendiri dari hasil pengamatannya Ibu, kemudian muncul ide tersendiri yang saya sampaikan dan mungkin itu bisa saya implementasikan nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, ini sudah punya gambaran semua ya. Oke. Baik Bu Dian, terima kasih untuk hari ini, sukses selalu ya Bu Dian Ya, terima kasih Bu Indah ya, saya juga terima kasih. Ya, tetap jaga kesehatan dan Siap. tetap harus bahagia. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.